Tebing Breksi, destinasi wisata bekas penambangan batu yang menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Kini kemegahan tebing Breksi telah dikenal sampai seluruh dunia. Tahun 2021, tebing Breksi menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dalam anugerah Desa Wisata Indonesia. Keindahan ukiran naga, wayang, dan berbagai spot foto lainnya menjadi magnet tempat ini. Ada jutaan wisatawan asing maupun domestik yang datang setiap tahunnya. Namun, tebing Breksi tak hanya sekadar batuan yang tampak megah. Bebatuan yang konon katanya hanya ada 2 di dunia ini menyimpan kisah perjuangan yang tak banyak diketahui masyarakat. Inilah kisah di balik kemegahan tebing Breksi. Nama lengkap saya Marsih. Semua orang memanggil saya Mbak Asih atau Bu Asih. Saya lahir tahun 68. Nama saya Eko Nur Setiawan, cuman ketika nanti orang mencari saya di sini Eko Proyo, karena kalau di daerah sini nama asli itu nggak pala penting, Mas. Jadi memang nama yang paling penting itu adalah nama yang sering dipanggil. Jadi saya di sini dulu adalah mantan para penambang, dan juga saya di sini sekarang menjadi driver jeep wisata yang ada di Taman Tebing Breksi. Kegiatan saya sehari-hari di sini saya jualan, Mas, jualan di warung saya di kulinernya Mbak Asih. Saya mulai jualan di tahun 2014. Sejak sebelum tebing Breksi ini jadi seperti ini, Mas. Jadi penambang memang kita di sini tenaga kasar, Mas, panas-panasan yang dulunya memang kita setiap pagi harus bangun dan kita cari batu yang memang harus kita jual, dan juga kita harus mencegat truk yang ada di jalan sana, dan itu memang kerjaan kami sehari-hari. Dan kalau dibilang dulu itu memang hasilnya ya banyak kalau ditambang. Jadi paling enggak sih cuman kita dulu juga udah punya anak, istri, jadi kalau memang kita nggak kerjanya seperti itu, kita juga nggak ada pendapatan. Makanya memang dari tahun 80-an juga dari mbah-mbah saya ya, Mas ya, mereka menambang di sini, jadi ya istilahnya kayak menurun. Jadi saya juga ikut nambang karena memang saya juga hanya lulusan SMP, jadi sekolah saya juga nggak tinggi, mau nggak mau harus ikut nambang. Waktu itu sebelum adanya wisata tebing Breksi ini, saya kerja sebagai kuli pabrik, Mas. Dan waktu itu saya seorang diri. Saya membesarkan ketiga anak saya sendiri. Dan saya hanya sebagai kuli pabrik waktu itu. Ya, kalau waktu itu sebelum adanya tebing Breksi ini, dulu kami nambang, nyegat-nyegat truk yang ada di bawah sana, sebagian besar dulu di bangunan dan juga di Mas, istilahnya ikut kayak di PT gitu. Jadi mereka yang ada di pabrik-pabrik, juga ada yang di bangunan, bahkan sebagian kecil karena di sini juga nggak ada air di pegunungan, yang menanam padi pun 1 tahun sekali. Jadi memang kebanyakan sih di bangunan. Nah, kalau yang untuk ditambang sendiri itu hanya beberapa, karena kan memang kalau ditambang, mohon maaf sebelumnya, itu butuh keahlian, Mas. Dalam artian keahlian apa? Kita otot harus kuat juga, karena alat yang kita pakai itu berat semua, dan kita ini tenaga kasar gitu. Jadi dan juga resikonya adalah ketika kita menggunakan kalau bahasa sininya bodem, cuman kalau bahasa Indonesianya pukul besar atau martil besar. Nah, itu ketika kita menggunakan itu, resikonya adalah entah nanti kuku kena tokok batu, tokok itu martil atau bodemnya itu, nanti kaki kuku hilang, kejepit batunya. Jadi udah biasa. Jadi memang dulu kami itu tenaga kasar, dibilang kalau disuruh halus itu susah, Mas. Gitu.
sebelum adanya wisata Taman Tebing Breksi ini, Mas. Bapak-bapak mencari nafkahnya di sini dengan ini memotong batu-batu putih ini buat ada yang buat pondasi rumah, ada yang buat dikirim ke Bali, yang buat patung-patung di Bali itu. Terus dulu itu sebelum adanya Tebing Breksi ini masih banyak sekali anak-anak muda itu yang nggak ada pekerjaan, Mas. Dulu itu kebanyakan anak muda di sini itu ibu-ibu terutama itu masih banyak yang kerja di luar. Ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang kerja pabrik, anak-anak mudanya masih banyak sekali yang lontang-lantung. Jadi kalau kita hanya tenaga kasar, Mas, pemikiran kami, pemikiran saya itu dulu bagaimana saya di hari itu mendapatkan uang untuk nanti di rumah. Ketika memang itu ada istilahnya nanti kalau kami nggak tahu lah wisata pariwisata itu apa, mau dibangun nanti dijadikan tempat wisata. Terus pikiran kami kalau ini dijadikan tempat wisata, kami nanti mau kerja di mana? Itu satu poin pertama. Yang kedua, ketika nanti kami hanya lulusan sekolah seperti ini, ya kalau kami istilahnya pikiran kami bisa menyambung dengan wisata. Kalau tidak, jadi memang ragu, Mas, sangat ragu. Karena apa? Di sini hanya batuan, hanya tebing, batu, terus dikembangkan. Apa bisa jadi? Jadi kami istilahnya negatif thinking dulu ya kan. Jadi kami nggak percaya kalau memang Breksi yang dulunya bukan tebing Breksi ya, di sini itu apakah akan berkembang? Itu kami sangat-sangat tidak percaya. Pertama dulu. Belum percaya waktu itu, Mas. Karena ini kan ditambang sudah kurang lebih 40 tahun. Sejak saya masih kecil ini sudah ditambang. Tiba-tiba mau dijadikan tempat wisata. Waktu itu juga masyarakat penambang itu yang pro sama yang kontra itu banyak yang nggak setuju. Tapi setelah saya bikin warung tadi, tenda biru tadi, saya nggak pulang. Saya tidur di sini. Diam saya di sini. Siang malam saya di sini, Mas. Saya pulang cuma mandi. Sampai batas waktunya itu saya tidur di sini itu 8 bulan. Jadi waktu itu belum ada, Mas, yang jualan di sini, nggak ada yang mau. Cuman saya sendiri waktu itu. Terus saya siang malam di sini. Kebetulan beliau yang waktu itu turun dari dinas itu, kalau mereka itu ngobrol, mereka itu musyawarah di warung saya. Jadi secara tidak sengaja saya mendengarkan beliau musyawarah. Terus dengan berjalannya waktu, saya yakin, oh ya, mungkin kedepannya ini akan lebih baik untuk Desa Ngroyokan, khususnya untuk Sambirjo umumnya. Mungkin nanti kalau misalkan saya menjawab ini agak salah, mohon maaf. Karena sedikit kayak arogan. Arogannya apa? Ketika nanti mereka itu nggak setuju, itu ya termasuk saya juga sih sebetulnya ya kan. Pakai motor, keliling sini, pokoknya digas-gas. Dan kata-kata yang dikeluarkan dari teman-teman juga itu sangat kasar. Jadi memang bertolak belakang karena takutnya memang kami harus kerja di mana itu tadi loh, Mas. Kami nanti nyari rezekinya di mana, sedangkan kami cuman nambang bisanya, seperti itu. Waktu itu kalau saya itu jualan di sini, kalau sehari itu saya belanja habis 200.000. Belum tentu satu hari itu saya dapat 50.000 atau 80.000, Mas. Masih banyak ruginya waktu itu, Mas, karena belum ada banyak pengunjung yang datang ke sini. Baru 1, 2. Itu pun dagangan saya masih banyak dihutang sama emas-emasnya yang merintis 5 orang di sini itu. Kalau untuk perbedaannya sendiri gini, Mas. Dulu masih jadi penambang kan kita memang nopo nggih. Pakaian kita nggak mungkin serapi yang harus sekarang seperti menyambut wisatawan. Itu poin pertama. Yang kedua, dulunya kami hanya bahasa sininya nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Sekarang harus pakai sepatu. Itu kan sudah sekarang secara logika saya itu, pakai sepatu itu panas.
yang dulunya kami hanya pakai sendal. Nah seperti itu. Dan memang apa ya Mas, dulu kami hanya sekali naikkan batu, sekali memukul batu dapat uang. Kalau sekarang kan istilahnya apa ya, bahasanya kayaknya adang-adang lah Mas. Kita nunggu ada wisatawan, ada yang mau naik jeep seperti itu kan. Dan kami dulu pesimisnya adalah mosok naik jeep 150.000, apa ada yang mau kan kayak gitu. Itu dulu sudah menjadi tanda tanya dari kami. Dan setelah itu memang kita pertama ada sekitar 5-10 jeep. Ternyata ada peminatnya. Nah perlahan-lahan dari itu Mas. Memang dulu kami kan nggak punya uang, hanya penambang, hasilnya sekali dapat kita belanjakan untuk susu anak lah, untuk rumah. Jadi makanya beli jeep seperti ini kami dulu nggak cash, mayoritas kebanyakan kami utang bank. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillahnya dulu ya kan. Sekarang kami sudah ya berapa tahun Mas, dari 2017 ada jeep sampai sekarang udah berapa tahun, ini udah lunas. Ya alhamdulillahnya itu berani spekulasi. Yang dulunya kami pesimis sekarang positif lah. Alhamdulillah Mas, dari dulu yang saya cuma seorang kuli pabrik, saya menghidupi ketiga anak saya dengan gaji 650.000 waktu itu, memang saya harus bisa menghemat uang. Tapi setelah saya di sini, di tebing breksi ini, alhamdulillah perkembangan breksi juga pesat, pengunjung juga begitu banyak yang datang. Berapa ya, pokoknya cepat sekali Mas perkembangannya itu. Jadi kalau untuk ekonomi sangat luar biasa Mas. Alhamdulillah anak-anak saya bisa sekolah, bisa bikin rumah. Alhamdulillah semuanya cukup. Kalau perubahan, kalau boleh agak sombong sedikit ya Mas ya, itu drastis lebih membaik. Contohnya apa? Yang dulunya memang saya itu punya anak, minta motor, itu saya harus, aduh pusingnya, kalau dibilang mau nangis Mas. Karena apa? Minta motor dan sedangkan saya nggak punya uang. Kalau nambang dulu kan hanya sekali hasil dapat, nanti dibuat belanja dan lain-lain. Cuman kalau untuk sekarang setelah ada jeep, ada breksi, itu kan memang kunjungannya alhamdulillah banyak. Jadi istilahnya bisa menabung, dan walaupun juga itu memang harus ngangsur, cuman kami bisa, alhamdulillah saya bisa. Jadi memang manfaatnya sangat apa ya, bersyukurlah saya Mas. Ketika ada breksi ini bersyukur. Karena SDM saya juga tambah, dan juga alhamdulillahnya pendapatan, walaupun memang pendapatan itu sebetulnya banyak ketika kami nambang. Cuman kalau nambang kan dapat banyak, besok nggak tahu, besoknya lagi nggak tahu. Cuman kalau destinasi ketika weekend itu aja lah, pengunjung banyak, alhamdulillah itu kan dapatnya lumayan. Sekarang dengan adanya Taman Wisata Tebing Breksi ini, semua anak muda di sini pure masuk ke dalam sini semua. Karena setelah adanya Tebing Breksi ini, yang dulunya penambang, mereka dibikinkan lapak-lapak ini. Yang nggak ikut jualan di sini, mereka ikut mengelola. Jadi kalau anak mudanya itu dari pagi jam 6 itu sudah masuk ke breksi untuk jaga malam. Nanti paginya pulang mandi, kembali lagi ke sini untuk ada yang nyapuin sampahnya, ada yang tukang parkir, semua mengelola di sini Mas. Jadi untuk saat ini kalau mau cari tenaga kerja di Sambirejo ini sudah tidak ada lagi Mas, karena teman-teman saya yang di warung saya sekarang aja ini semua bukan dari desa sini Mas. Karena sekarang alhamdulillah dengan adanya Taman Tebing Breksi ini, ibu-ibunya yang dulu kalau habis masak itu habis ngantar sekolah pada ngerumpi, sekarang alhamdulillah sudah masuk ke sini semua. Ada yang di kuliner kaki lima, ada yang bikin warung di pinggir-pinggir jalan. Terus untuk perekonomian desa Sambirejo itu dulu, Sambirejo itu Mas, itu nomor 1 desa termiskin. Tapi dengan adanya wisata Taman Tebing Breksi ini, alhamdulillah perekonomian kami sangat terangkat sekali, dan khususnya untuk pribadi saya
saya sujud syukur sama Allah karena saya sendiri membesarkan ketiga anak saya bisa mengentaskan semua ketiga anak saya, dan sekarang alhamdulillah ketiga anak saya sudah berumah tangga semua, sudah rumah sendiri-sendiri. Dengan adanya tebing breksi ini dan dengan saya mengambil rezeki dari tebing breksi ini merupakan berkah dan barokah khususnya buat pribadi saya dan umumnya untuk semua masyarakat Sambirjo, menjadi makmur semua, khususnya untuk perekonomian, Mas. Itu sangat luar biasa, pesat sekali majunya. Perkenalkan, nama saya Kolik Widianto, selaku Ketua Pengelola Taman Tebing Breksi. Kegiatan saya sehari-hari bekerja di sini, yaitu mengkoordinir kegiatan teman-teman pengelola destinasi yang ada di Tebing Breksi. Jadi Tebing Breksi ini mulanya adalah kawasan tambang yang ditambang oleh rakyat atau masyarakat sekitar sejak tahun 1980. Akan tetapi kemudian di 2 Oktober 2014, Bapak Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima surat keputusan dari Kementerian SDM, Badan Geologi Nasional, bahwa kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan geoheritage atau geosite yang harus dilestarikan. Karena apa? Batuan yang ada di Breksi ini adalah endapan abu vulkanik Gunung Api Purba, termasuk batuan yang langka, yang katanya hanya ada 2 di dunia, yaitu di kawasan Tebing Breksi ini dan di negara Peru. Untuk itu awalnya harus dihentikan untuk kepentingan yang pertama edukasi, karena merupakan sikapan kejadian alam pada masa 30–36 juta tahun yang lalu. Nah, tahap peralihan waktu itu adalah tahap yang paling sulit ya Mas, karena kami sudah menggantungkan mata pencaharian kami ya di pertambangan batu ini, mulai dari tambang, kuli bongkar muat, kru armada angkutan, yang seperti saya sendiri waktu itu sangat menolak penghentian tambang. Karena apa? Kalau itu cenderung ke alasan pribadi saya, karena saya waktu itu menerima atau sudah mendapat tender pengadaan batu untuk ekskavasi benteng di Kota Gede Yogyakarta sana, yang nilainya ratusan juta. Nah, kalau tiba-tiba dihentikan, nah saya bisa masuk penjara karena batu adanya ya hanya di sini. Kemudian uang DP tersebut sudah saya bagikan ke penambang untuk saya DP juga. Nah, akan tetapi ternyata dari pemerintah tidak langsung menghentikan, akan tetapi ternyata bertahap. Nah, terbukti di bagian depan itu saja untuk menghentikan butuh waktu sampai 2017 itu baru berhenti total. Itu yang bagian depan. Jadi menambang sembari menata atau cenderung ke penataan. Awalnya saya sangat tidak yakin karena pola pikir kami dulu yang namanya tempat wisata atau destinasi wisata itu kan yang sejuk, banyak airnya, rindang gitu. Nah, ini hanya batuan, air saja di sini sulit, panas, dan kalau lihat batu kan kami sudah sangat bosan dulu. Tapi kalau sekarang ya saya heran kok pengunjung juga setahun bisa jutaan seperti itu. Nah, kemudian saya sering diundang karena saya merupakan tokoh yang lumayan keras ya Mas untuk menolak tambang ini, menolak penghentian tambang maksud saya. Itu saya sering diundang di berbagai seminar, workshop kepariwisataan, pelatihan kepariwisataan, dan sampai di situ satu kata yang saat ini masih sangat saya ingat betul, bahwa material tambang suatu saat akan habis. Nah, yang itu tidak dapat diperbaharui lagi. Itu yang kemudian membuat saya menjadi yakin, oh ya, kegiatan kepariwisataan ini suatu saat kalau kita serius, kita inovatif, itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, masyarakat tambang dimanapun kan biasanya keras Mas, arogan, atau cenderung keuraan.
Nah, jadi tidak bisa kalau kekerasan kita imbangi dengan kekerasan. Jadi waktu itu banyak yang mau demo, mau apa, yang artinya kita bujuk masih bisa kita beri pendekatan yang persuasif. Misalnya si Mbah A senengnya bakmi atau apa, kita boncengkan ke pasar Prambanan. Si B senangnya misalnya sate atau apa. Nah, sembari kita ajak diskusi bahwa kegiatan kepariwisataan ini suatu saat akan mendatangkan lapangan pekerjaan bagi kita. Kalau panjenengan sampun sepuh ya mungkin nanti untuk anak cucu panjenengan. Nah, itu yang ternyata alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Dampak untuk masyarakat sekitar yang jelas, yang paling merasakan manfaatnya secara langsung ya mereka yang bekerja di sini, yang berkegiatan ekonomi di sini. Kemudian kalau dampak secara luasnya, yang dampak positif ya Mas, minimal jalan ke arah Breksi sampai ke atas itu kan jadi bagus. Dulu sebelum ada destinasi jalannya juga sangat jelek. Harapan kami gini Mas, jadi memang harapan saya adalah Breksi ini tujuannya pemberdayaan masyarakat dan semua yang ada aktivitas di sini juga warga masyarakat lokal. Mudah-mudahan harapan kami adalah Breksi semakin ramai dan juga pengelola mempertahankan kalau bisa meningkatkan atraksi yang ada di Breksi untuk mas pengelola supaya apa Breksi ini tetap banyak dikunjungi oleh wisatawan. Harapan kami Mas, mudah-mudahan tebing Breksi ini bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, khususnya dalam negeri. Dan kami berharap juga mudah-mudahan ke depannya para turis asing itu kembali seperti dulu. Maksud saya sebelum pandemi itu Mas, setiap hari pasti ada turis asing yang masuk ke tebing Breksi ini. Harapan ke depannya, kalau kami juga berharap destinasi ini semakin berkembang, karena bagaimanapun batuan ini, kawasan ini adalah warisan dari anak cucu kami, bukan titipan dari anak cucu kami. Nah, seperti harus kami jaga, kami lestarikan, syukur-syukur bisa berkembang untuk lebih baik, gitu. Tebing Breksi adalah salah satu destinasi yang dapat dijadikan contoh. Kehadirannya tak merugikan, malahan masyarakat sekitar menjadi semakin berdaya dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Bebatuan yang akan habis jika terus ditambang, kini berubah menjadi emas yang sangat bernilai dan tak akan pernah habis. Dari tebing Breksi kita dapat belajar, ketika kita mencintai alam, alam akan memberikan berkat yang berlimpah untuk kita dan anak cucu kita.